Tadi uh, software pengelola data itu banyak ya, dari apa cat ya, cat view, cat map ya, dari data cat ya yang paling paling lazim ya. Tapi sekarang berkembang banyak banget, ada ratusan mungkin ya, dari mulai open source sampai ke yang berbayar ya. Termasuk golden software nanti akan kita coba saya kenalkan. Kenapa saya memilih golden software untuk dikenalkan ke adik-adik SMK? Karena sebenarnya dia lebih cocok dipakai kemanapun ya, baik itu untuk pemetaan lingkungan, pemetaan lalu lintas, pemetaan kebisingan, pemetaan apa stack out ya, dan seterusnya. Jadi lebih lebih universal dia ya. Jadi setidaknya ini mungkin bisa menjadi menjadi bisa lebih bermanfaat. Tapi kalau CAT ya, CAT hanya dipakai lebih kecenderung ke sipil ya, CAT CAT map ya. Tapi kalau kalau yang lain kayak itu dia lebih ke apa? Tapi bisa dikombin ya, data CAT bisa dipanggil ke golden survey, golden software, ataupun data golden bisa dipanggil ke CAT sebenarnya. Sepanjang prinsip dari penggunaan data itu Anda pahami ya. Umumnya data ditampilkan dalam bentuk eh, ini bisa nggak bisa, hostnya nggak bisa di ini ya, nggak bisa bisa share point ya, share screen ya, Baik, Mas sebentar Muhar. Pak. Nah, host disable participant screen sharing, share screen, baru bisa. Oke, sudah Mas, sudah bisa ya. Nah, ini di ini ya, eh, di screen 2. Jadi kelihatan share screen-nya, PowerPoint atau apa yang kelihatan? Maaf, Sudah Pak, PowerPoint Pak. PowerPoint ya? Ya Pak. Oh, masih PowerPoint ya sekarang? Belum izin Pak, Oh, Google Chrome Pak, Microsoft Edge Pak, Microsoft. Edge yang server Oh, iya 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 iya. Dynamic Pak. Super super. Oke. Soalnya saya pakai monitor nggak satu, tapi komputernya satu. Ah, jadi banyak sebenarnya pengelola pengelola kalau kita Google ya, misalkan kita Google di sini ya, pengelola software pengukuran itu, pengukuran dan pemetaan itu banyak. Pemetaan, kalau kita lihat banyak ya di sini, Anda akan tanya ya. Tapi yang umumnya sekitar 12-an ya, 15-an yang di Indonesia yang berbayar. Salah satunya ini berbayar sebenarnya, tapi banyak versi versi hack ya, versi crack ya, kayak cat lah, kayak cat itu kan ada banyak versi cracknya. Nah, eh, dengan server ini ya, kita bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang ingin kita sajikan. Apakah sebentar ya, apakah kita ingin menampilkan peta dalam bentuk 2D, 3D, kemudian peta sesuai dengan apa keadaan aslinya gitu kan, hasil eh, pengamatan gitu ya. Jadi ada
Yang pertama di dalam apa? Dalam server server itu basic datanya adalah data hasil pengukuran, ya. Jadi kalau kita pakai data pengukuran tanah, maka data ukur tanah itu biasanya ditampilkan berdasarkan koordinat. Ya, kemarin sudah di apa? Disampaikan bahwa ada koordinat lokal dan ada koordinat global, ya. Koordinat lokal itu biasanya contoh koordinat lokal misalkan ini dari hasil pengukuran poligon misalkan ya. Ini Excel ya. Excelnya. Nah, ya. Nah, ini contoh pengukuran ya, hasil pengukuran poligon sudut ya. Kita dapat apa? eh, Sudutnya vertikal maupun horizontal, kemudian di sini kita punya koordinatnya ya. Kemudian kita juga punya elevasinya ya. Elevasinya bukan ini. Nah, hmm, bukan. Tadi masalahnya komputernya update, jadi saya baru buka sekarang Excelnya. Ya. Jadi misalkan ini hasil pengukuran, sorry. Nah ini, nah kemudian kita dapat koordinatnya, ya, kita dapat elevasinya, ya. Nah gabungan dari tiga titik ini, tiga data itu dari koordinat dan elevasi itu, kemudian kita bawa, misalkan kita dapat data seperti ini, dan ini adalah data masukan untuk server, apakah server atau kaket, ya. Datanya bisa berdasarkan Excel ya atau data yang dalam bentuk DAT atau CSV. Kalau data CSV, ekstensinya CSV ya, itu biasanya data berdasarkan automatic data record, data total station. Jadi bentuknya adalah kayak mana ya? Total station. Nah, ini yang dari total station ya. Dari total station atau dari data automatic data record, dia bentuknya adalah CSV aslinya nggak gini, aslinya ini udah apa, data CSV itu, nah ini ya, ini tuh mana, sorry. Kalau kita buka data CSV itu dia nggak berbentuk kolom-kolom kayak gini, dia berbentuknya seperti ini ya. Ini datanya. Nah ini kalau Anda mau masukkan ke dalam Excel atau Anda masukkan ke dalam formatnya harus ke dalam software, formatnya harus Anda rubah. Nah, Anda bisa pakai impor di sini. Ya, misalkan di sini ya dengan data yang sama Anda pakai data, kemudian get data CSV ya, from file CSV ya atau teks ya. Maka dia akan berubah secara otomatis datanya menjadi apa? Berbentuk kolom-kolom seperti yang akan kita lihat ya. Kalau kita buka langsung dia berbentuknya kayak teks gitu ya, berbentuk teks. Bentar, ini agak lama juga loading. Nah ini bentar, datanya di
Nah, ini. Ya, ini kalau kita impor, datanya akan berubah. Kalau kita impor datanya, nah biasanya data-data dari total station itu kalau nggak DAT, ya, dia berbentuk CSV. Tergantung, nah ini kita load, ya. Ini berarti X, ya, di kolom A, ya, B itu adalah Y-nya, ya, koordinat X, koordinat Y, ya, ini adalah elevasi, ya, dan ini adalah keterangannya, biasanya seperti itu kalau untuk total station, ya. Nah, data-data ini, ya, itu kita bangkitkan nanti, ya, apakah itu dengan software SDR, survei data record map yang dari Sokia atau dari Sipilkon, gitu ya, dari Topon, atau dari apa, yang untuk penggambaran dari CAD map, gitu ya. Nah, kemudian referensi lain dari pengukuran, apa informasi dari hasil pengukuran itu Anda harus Anda punya. Makanya kemarin sudah saya jelaskan bahwa pada saat kita pengukuran untuk alat total station itu setidaknya 3 orang yang mengukur. Satu megang rambu, reflektor, satu yang membaca alat, ya, yang satu mensketkan situasi itu seperti apa, ya, situasi di lapangan, ya. Kemudian code yang ketiga adalah bagaimana kita menggambarkannya. Biasanya kan kalau kita mengerjakan survei itu ada tujuan, ya, ada maksud dan tujuan. Biasanya pekerjaan itu kan dibiayain. Nah, kita baca rule of thumb-nya itu apa? Ketentuannya di mana? Dari rencana kerja dan syarat-syarat. Apa itu rencana kerja dan syarat-syarat? Ketentuan yang harus diikutin oleh pekerjaan itu, ya. Apakah skalanya minimum, apakah skalanya maksimum, ukuran kertasnya seperti apa, gitu kan, informasi apa yang harus ditampilkan. Nah, itu minimal yang wajib kita penuhi di pekerjaan, begitu kira-kira. Nah, berikutnya adalah contoh tadi udah dari poligon tertutup, ya, bagaimana poligon saya anggap tadinya saya memasukkan tapi saya anggap Anda udah bisa bagaimana membaca poligon, ya. Nah, ini contoh tadi lihat Excel. Nah, ini contoh, ini Excel ada bacaan biasa sama luar biasa, ya. Masih ingat bacaan biasa sama luar biasa di hari ke-5, 6, ya. Bacaan biasa itu Anda baca biasa, ya. Baca biasa, kemudian yang luar biasa itu Anda balik alatnya 180 derajat, kemudian baca ulang, ya. Baca ulang di titik yang sama, itu adalah luar biasa. Kemudian Anda hitung, kemudian Anda koreksi sudutnya dapat sudut poligon, ya, dalam desimal ataupun dalam bentuk heksadesimal, ya. Nah, ini sama, ya, konversi ini apa kemarin sudah disampaikan, ya. Nah, ini koordinatnya misalkan dapat X, Y, Z, ya, contohnya begitu. Nah, bagaimana kita membuat kontur dengan server? Ini adalah poin. Ini contoh, ya. Jadi dari sedikit aplikasi yang bisa kita, sedikit fitur yang kita bisa pakai di server, salah satunya adalah membuat kontur, ya. Pertama kita buka server. Server di hari pertama kemarin, maksudnya di hari ke-7, di PPT-nya itu ada di bawah, Anda bisa download softwarenya, ya, Golden Software, ya, atau Anda bisa di slide terakhir, ya, Anda bisa download yang versi gratis, ya. Ada student version.
Ya banyak ya. Jadi software-software sekarang itu banyak memberikan versi pelajar ya, versi pelajar. Tapi ada memang beberapa ketentuan yang harus dia minta detail, Anda pelajar di mana gitu kan ya. Kayak offline gitu, ada versi student, ya student version. Uh, Nanti di BIM itu kan banyak tuh untuk yang apa offline ya, kalau nggak salah merencana make ya yang BIM. Nah, Anda buka server ya. Nah, server tuh kayak gini nih. Ini server ya. Server ya. Kemudian Anda buka dia tampilannya kayak gini ya. Kayak gini. Ini dalam senti, Anda bisa buat skalanya bisa dalam apa draw-nya apa ininya ya 21/4 ini ya. Nah, kemudian masukkan data koordinat dan elevasi yang ingin dibuat. Jadi data dari Excel ya, ini mana? Nah ini data koordinat ini ya, X-nya tahu, Y-nya tahu, longitude, latitude. Ya, X itu adalah longitude ya, bujur. Yang lintang itu adalah lintang itu X, bujur itu Y ya. Balik nggak? Ya. Nah, ini untuk CAT ya. Kalau untuk CAT datanya agak lebih ini. Tapi kalau server Anda bisa langsung generate sendiri ya. Nah, kemudian data itu setelah kita dapat, misalkan dapat beberapa titik ya, kemudian simpan ya, file S, save as, sorry. Ya, simpan. Kemudian kita buka kembali datanya ya. Jadi kita praktek contohnya ini ya, filenya atau dari poligon misalkan. Tadi bisa ya. Step 3 ini ya. Step 4 kita grid datanya ya. Kemudian step 5, nah grid itu banyak macamnya. Ya. Ada metode grading, sorry ya, kriging itu yang umum. Kemudian ada inverse, dia dibalik. Kemudian ada metode minimum kurvatur. Kemudian ada cepat, ya. Jadi banyak metode. Tapi intinya mirip, ya. Artinya intinya mirip. Hasilnya akan hampir sama. Dan umumnya yang dipakai adalah metode kriging, ya. Jadi dia metode kriging itu dia menginterpolasi jarak antara dua titik, ya, dari minimum ke maksimum, ya. Kemudian dia buat konturnya. Kalau kita kan biasanya kalau buat kontur itu kita pakai manual, kita interpolasi manual, ya titik-titiknya. Ya, CAD juga bisa sebenarnya. Tapi CAD juga kita harus hitung pakai Excel ya untuk interpolasinya. Kalau enggak kita array, kemudian kita tampilkan reskala gitu ya. Nah, kemudian kita plotting. Ya, kita plotting, nanti kita lihat bagaimana penggunaannya ya. Kemudian baru kita
lihat hasilnya. Contoh ya, membuat kontur tanah ya. Tadi datanya misalkan ini ya, datanya contohnya datanya adalah kita ambil dari hasil perhitungan poligon ya. Misalkan ini datanya ya. XY-nya koordinatnya adalah ini ya. Ini adalah koordinat XY-nya. Kita copy misalkan ya. Kemudian kita masukkan di sini misalkan paste spesial. Kita ambil nilainya saja ya. Kemudian kita lihat data elevasinya. Data elevasinya dapat ini untuk poligon. Copy. Kemudian kita masukkan ke sini elevasinya, paste spesial. Value. Sehingga kita dapatkan datanya, yang blank kita kita hilangkan ya, kita delete ya. Dan ini adalah data X, Y, Z. Nah, data ini kita copy ya. Kita masuk ke Golden Software. Di sini datanya yang pertama adalah file new worksheet. Maka dia akan tampil seperti Excel. Oke. Bisa nggak kita langsung ngambil dari Excel? Bisa. Tapi pada saat kita running, kita harus save as. Save as dalam bentuk BLN. Formatnya adalah BLN. Nah, ini kita copy yang tadi, yang di sini. Bukan yang ini ya. Koordinat contoh Excel. Bukan ini. Nah, ini kita copy ya. Kemudian kita masukkan atau Anda bisa langsung panggil dengan Excel. Sama aja hasilnya. Kita copy di sini ya. Paste. Maka dia akan menampilkan seperti ini. X, Y, Z. Sama dengan cat. X, Y, Z itu adalah elevasi ya. Nah, kemudian dari sini kita save filenya. Save as ya. Save as, kasih nama. Misalkan namanya ini baru misalkan ya, ini foldernya kita buat baru, contoh latihan L misalkan ya. Kemudian kita beri nama di sini, contoh poligon ya, contoh poligon. Nah, simpannya sebagai BLN. Tapi kalau Anda mau panggil lagi dengan software yang lain, Anda bisa simpan dalam bentuk CSV. Atau Anda misalkan mau diolah lagi datanya, bisa pakai XLS, Excel ya. Tergantung Anda mau apa ya. Mau dipakai kemana. Misalkan di sini disimpan sebagai karena kita akan kelola pakai server, kita simpan dalam ekstensi BLN bulan BLN. Simpan ya. Oke. Dia akan tampil view ya. Nah, dia akan tampil seperti ini, kelihatan di share point-nya ya. Kemudian data ini kita masuk ke plot. Plot ini adalah kertas gambar kita sebenarnya. Ya, kertas gambar kita ya.
ini adalah gridnya kalau kita mau tampilkan gitu kan, sama. Kalau kita nggak mau apa terlalu banyak ya kita matikan ya. Jadi kita bisa kelola ya. Nah, bagaimana mengelolanya untuk membuat konturnya? Misalkan kita grid data, kita panggil data yang tadi ya, data yang tadi kita simpan di mana ya? Kok jadi lupa foldernya apa tadi ya, lupa saya. Izin Pak, di latihan tadi Pak. Oh, latihan ya, ya, ya. Foldernya latihan ini ya. Oke. Ya. Nah, kita simpan di sini, kita panggil datanya ya. Kita panggil datanya, kita buka ya. Nah, ini adalah langkah kedua, kita lakukan grading ya. X-nya itu adalah kolom A ya. Y-nya itu adalah kolom B, Z-nya itu adalah kolom C ya. Nah, kalau kita di sini posisinya itu di sini ya, misalkan Ctrl C, copy, posisinya di sini ya. Maka pada saat kita panggil datanya di sini ya, kita plot di sini ya. Ini kita save dulu ya, datanya misalkan. Oke. Nah, datanya plot view-nya, gradingnya, data, poligon. Nah, kita lihat di sini data kita tadi adalah FGH ya. Maka plot ya, kemudian grading data ya, panggil filenya, buka, ininya kita ganti F G H. Kalau posisinya kebalik ya kita ganti lagi di sini ya. Nah, kalau kita nggak yakin kita bisa lihat view data. Ini view data. Oh, ternyata XYZ-nya di sini kebalik ya. Kita ganti lagi di situ ya. Atau kita filter ya. Berapa toleransinya? Nah, kalau blank grid ini kita klik ya. Sorry, kita masuk satu-satu dulu. Di sini adalah metodenya. Tadi udah dijelaskan sekilas tentang metodenya itu apa aja. Ada kriging, ada minimum kurvatur, ya, dan seterusnya. Lokal polinomial, ya. Jadi ini adalah metode interpolasi. Yang paling umum adalah kriging, ya, atau dipolnya adalah dipolnya adalah kriging. Dia secara linier. Jadi kalau linier itu kalau ada dua titik, interpolasi linier itu sama, yaitu linier. Tapi kalau polinomial dia kuadrat atau mapping average, rata-rata bergerak ya. Tapi hasilnya akan mirip-mirip ya, tinggal tergantung. Ya. Biasanya kalau untuk pengukuran tanah itu adalah kriging ya, atau untuk geografi juga sama kriging ya. Nah, XY direction ini adalah batas minimum. X-nya itu berapa? Ya. Misalkan kita bulatkan di sini 90. Ini batas minimumnya adalah 70 ya. Ini kita bisa maksimumnya misalkan 150, ini misalkan 100. Maka dia akan nanti menampilkan petanya juga akan minimum 90, 70 dan maksimum 150 dan 100 arah X dan Y. Ya, jumlah titiknya ada 100 ya untuk X dan Y-nya adalah 62. Kalau kita klik blank ini, maka dia blank pun akan dihitung. Ya. Nah, kita oke ya. Ini ada kalau Anda klik grid report ya, laporannya, maka dia akan menampilkan hasilnya.
Tapi kalau ini nggak diklik, dia terhidden hasilnya. Ada tapi terhidden, Anda nggak bisa menyimpan. Nah, di gradingnya seperti ini, ya. Jadi kalau kita ini grid data, ya, contoh poligon, buka, ya, oke, tapi dia tampilnya di layar sebelahnya. Dia akan tampil seperti ini, ya, grading reportnya. Saya ganti share-nya aja supaya kelihatan. Share file-nya sebentar. Share screen-nya screen satu aja. Ya, masih kelihatan Golden Software ya? Oke. Masih Pak. Ya. Tadi nggak kelihatan ini. Nah ini contoh tadi ya. Ini kemudian kita klik plot ya, kita grid data, kita panggil contoh ya. Kemudian kita buka ya. Dia FGH sama ya, ini ABC sama FGH sama. B C. Tapi kalau misalkan titik apa kolomnya berbeda, Anda tinggal klik di sini. Oke. Ya, maka dia akan jalan. Dan ini adalah hasil interpolasi ya, 1%, 5%, 10% sampai 100% ya. Sehingga dia hitung ya, dapat data-data dari hasil grading ya. Hasil grading. Nah, dari sini terus apa yang kita lakukan? Kita lihat konturnya ya. Kita lihat bagaimana cara melihatnya. Anda klik map. Kemudian edit atau new kontur. Kita panggil hasil tadi ya, yang tadi contohnya dia akan berbentuk GRD, grading. Kemudian kita buka. Maka dia akan seperti ini. Ya. Ini 75, 70 kan tadi minimum, di sini maksimum 150 ya, dia akan terinterpolasi. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi grid ya, data contoh poligon buka ya. Map new kontur. Nah, bisa kelihatan nggak? Yang ini kalau blanknya nggak dihitung, maka dia akan berbentuk poligon di sini. Ya. Bagaimana membuat boundary lainnya? Gitu. Jadi ada bedanya. Pada saat Anda mengklik data grid ya di sini, kemudian di sini blanknya itu Anda dinolkan ya. Kebalik tadi saya ngomong berarti. Maka hasilnya akan seperti ini. Tapi kalau blanknya nggak dinolkan, dia diinterpolasi juga sama dia. Titik yang kosong. Ya, maka dia akan berbentuk seperti ini. Tapi garisnya akan sama. Ya, polanya akan mengikuti polanya. Tapi kalau ini dia poligonnya seperti ini. Ya. Paham sampai sini? Agak susah memang kalau nggak apa? Kalau nggak apa tuh namanya itu? Praktek. Itu dia. Nah,
uh, yang ini ya, bagaimana kita membuat boundary-nya? Anda insert di sini ya, insert ya, empty row ya. Oke. Lihat jumlah titiknya itu ada 6. Ada 6 baris ya. Ada 6 titik. Berarti kita tulis di sini adalah 6. Ya. Caranya yang tadi insert row ya, untuk membuat boundary yang di sini ya. Kita kan belum ada garis nih. Belum ada titiknya. Nah, itu Anda insert ya. Kemudian isikan 6 ya, di X, Y-nya adalah 0. Ya. Kemudian ini Anda save as, tapi kasih nama lain. Ya, misalkan file ya. Jadi ini save as ya, file save as, dan larinya ke sebelah sini, BLN ya, poligon 1 ya, contoh. Oke ya. Nah, kemudian ini ada 2 ya. Ini ada poligon 1, ini poligon 2. Kemudian Anda buat di sini atau di new plot bitmap ya. Map new bitmap. Poligon 1 buka. Maka dia akan berbentuk poligonnya ya. Di sini ya. Di sini Anda bisa new contour map ya. Contoh poligon ini tadi. Nah, dia akan seperti ini. Nah, di sini ada double nih kalau Anda perhatikan ya. Ada apa? Sorry. Ada 2 garis ya. Ini Anda bisa hilangkan salah satunya ya. Untuk bukan 2 garis, 2 keterangan. Ya. Sorry. Nah, ini. Jadi ini adalah ini kalau Anda lihat ya, ada 2 peta, yang satu bitmap, yang satu adalah kontur ya. Nah, kita tinggal edit ini ya. Kita edit ya. Kita edit di sini misalkan ininya kita beri nama ya. Apakah itu bujur timur, lintang selatan, atau X atau Y gitu kan. Ini adalah peta konturnya. Ya, kita tinggal klik di sini, misalkan untuk mapnya ya, yang kanan di sini ya, kita kasih nama misalkan di sini. Kita bisa kasih nama ya, di sini generalnya ya. Lainnya misalkan kita kasih warna ya, warnanya kita rubah, tinggal tergantung sorry, mapnya ini kebalik berarti, yang dihilangin baseline-nya. Nah, ini ya. Grid lainnya, skalanya, so gitu kan. Ini grid lainnya ya. Kita bisa minornya kita tampilkan ya, tergantung informasi yang ingin kita sampaikan. Atau kita cuma pengen tampilkan ininya aja. Yang kirinya gimana? Sama ya. Yang kirinya Anda bisa kasih warna gitu kan. Atau garis konturnya bisa ya. Tinggal Anda
kasih warna atau kasih apa style yang ingin Anda berikan ya. Levelnya misalkan mayornya Anda kecilin ya, ini kan mayornya 10 ya. Sorry. Ya, kontur atau Anda mau buat buat warna yang lain ya, tergantung. Nah, bagaimana kita menampilkan kontur ini? Ini kan dalam 2D. Kita nggak bisa membayangkan kalau cuma kontur. Kita bisa tampilkan ini dalam bentuk 3D. Ya, dalam bentuk 3D, edit, ya sorry, edit. Map, kemudian new, 3D. Ya, sama, contoh poligon. Ya. Nah, tanahnya itu ternyata miringnya, misalkan ini untuk stack out, ya, contoh untuk stack out. Contoh untuk stack out. Nah, tanahnya ternyata miring kayak gini. Ya. Nah, contoh yang lain, sampai sini ada pertanyaan? Oh, nanti ya sesi tanya jawabnya sendiri ya, Mas. Ya, Pak. Iya Pak, nanti Pak akan dibuka sesi tanya jawab Pak. Oke, oke. Nah, contoh yang baru ya, misalkan new worksheet ya. Ini misalkan yang dari koordinat, kalau kan tadi dari koordinat poligon ya. Kalau ini dari koordinat, sorry, copy. Ya, jadi misalkan ini data Excel-nya ya. Nah, ini dari koordinat apa itu namanya? Global GPS, dari GPS. Ya, dari hitungan GPS, kemudian dari hasil pengukuran ya. Kita dapatkan koordinatnya ini, kita copy ini atau kita bisa panggil langsung ya, contoh lain. Tinggal copy di sini ya. Kemudian kita file save as ya. Save as koordinat global GPS ya. Oke ya. Nah, ini kita lakukan hal yang sama ya, datanya kita file new plot ya, plotnya tinggal tergantung Anda pakai pakai apa outputnya nanti apakah pakai, kalau saya kan pakai A4 karena printernya kecil. Kalau Anda pakai plotter bisa A1 atau A2 atau A3 tergantung ya. Ini sama dengan CAD, ini apa lembar kerja lah. Cuma kan bedanya kalau di CAD dia bisa satu view itu ya, tinggal nanti pada saat ngeprint tinggal dipindah-pindahin aja. Tapi kalau ini satu kertas, satu sheet, ya satu plot, bahasanya begitu. Nah, Anda grid, ya, grid data, ya. Ini Anda panggil datanya, kemudian buka, ya, sama ABC, ya, kemudian oke, okay, ya. Oke, okay, maka langkah berikutnya sama, Anda tinggal ini grid buka ya, dia akan tampil kontur seperti ini. Nah, bagaimana tampilan 3D-nya? Sama. Plot ya. Oke. Untuk iya, waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Ya. Terima kasih Mas MC. Kita panggil nah, ini tampilan 3D-nya ya. Jadi
Kalau legendnya lengkap, dia akan informatif banget ya. Nah, bagaimana membuat potongan dari data ini? Ya, cara membuat potongannya, ya, Anda klik petanya, ya, misalkan ini, ya, oke. Kemudian Anda map, kemudian Anda digitize. Misalkan potongan di sini, ya, untuk jalur, misalkan potongan memanjang jalan, misalkan, ya, misalkan Anda tinggal ke sini, nih, misalkan. Ini bisa Anda ganti secara manual. Kalau ini koordinat global, ya, maka titik-titik koordinat di sini, ya, kalau Anda perhatikan, ya, ini Anda bisa isikan secara manual. Koordinat pengukuran lapangan, ya, berapa lintangnya, berapa bujurnya, ya. Kemudian di save file, save, ya, kasih nama, ya, digitize, misalkan ke GPS, ya, misalkan, simpan, oke. Kemudian apa? Map, base map, sorry, control Z, salah, ya. Koordinat tadi, ya, Anda simpan, ya. Kemudian Anda ini Anda apa, buka map, new, sorry, new, add base layer. Pilih yang file Anda simpan tadi. Kemudian buka. File yang disimpan tadi adalah digitize. Kemudian buka. Oke. Bentar, salah lagi ya. Di-reading dulu. Koordinat, plot. Ini tampilan map, new, contour. Ini buka, ya, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini Anda bisa edit, ya. Kemudian Anda map, digitize, ya. Ada yang salah. Layer ini buka. Oh iya, ini map, ya, map digitize 3, 4, 5, ya. File, save as, simpan, ya.
Kemudian map, edit, base layer-nya salah file tadi. Koordinat GPS. Harusnya muncul ya. Muncul. Nah, Anda juga bisa langsung ya, karena waktunya udah hampir habis, tinggal 4 menit lagi. Jadi kejar-kejaran. Ini Anda bisa klik kanan di sini untuk melihat potongannya. Ya, Anda bisa pakai edit ya, profil ya, misalkan dari sini ke sini ya, bisa lihat potongannya. Misalkan kita udah tahu ya, garisnya di sini ini adalah jalur jalannya. Nah, bagaimana kita memakai ini untuk galian timbunan? Anda bisa klik kanan lagi ya, edit, kemudian bukan edit apa, add ya, kemudian profil, potongan di sini misalkan ya, dapat untuk potongan 1, potongan 2 sama ya, salah lagi, add profil ya, ini cara cepatnya ya, ini potongan 2, sehingga kalau Anda tahu gambar potongan 1 sama potongan 2, maka Anda bisa menghitung volume galian timbunan. Kalau di sini dapat badan jalan ya, maka dengan gampang menghitungnya. Nah, misalkan di sini Anda edit, Anda rubah namanya ya. Misalkan di sini namanya profil 3 ini Anda ganti potongan STA 00 plus 100 misalkan ya, potongan profil 3 potongan atau tampak atau potongan ya untuk jalan misalkan. Ini Anda bisa edit juga di stand-nya untuk apa, generalnya ya. Ini misalkan apa, jarak melintang ya, jarak melintang, asnya dari mana, asnya misalkan Anda tentukan, garisnya Anda bisa rubah ya, kemudian yang elevasinya ketinggian udah benar misalkan ya. Jadi banyak yang kita bisa optimalkan. Ini baru sedikit sekali dari penggunaan server. Nah, ini termasuk misalkan di sini Anda bisa edit. Ini juga sama, Anda bisa edit ya. Misalnya petanya ini ya, di sini ya, jenderalnya Anda bisa edit namanya gitu kan, termasuk apa, garis-garisnya gitu kan, map ya, limitnya Anda bisa ganti sesuai dengan skalanya ya. Di sini panjangnya adalah 12 cm. Dari sini ke sini adalah 12 cm. Anda tinggal sesuaikan. Ya. Anda tinggal sesuaikan. Tinggal sesuaikan tadi kode standar yang yang diberikan. Apakah ini apakah dia harus mengikuti ditampilkan dalam skala berapa gitu kan? Aksis misalkan Anda beri nama ya, grid lainnya di-show-kan atau di-off-kan gitu kan. Ini juga bisa diberi warna juga bisa gitu kan, tergantung. Ini udah window banget gitu ya, artinya udah window banget, udah friendly banget sebenarnya dibandingkan dengan AutoCAD yang harus harus sangat paham terhadap perintah-perintahnya gitu kan, sintaknya. Oke,
Mohon izin saya nggak bisa maksimal ya menyampaikan materi ini karena waktunya terbatas ya. Apalagi Anda nggak langsung praktek, tapi nanti di PPT Anda bisa pelajarin atau di PDF yang di hari pertama itu Anda silakan download ya. Sampai di sini saja saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Trimulyono MT yang telah menyampaikan materi tentang pengolahan data pengukuran pemetaan lapangan yang sangat luar biasa. Kemudian akan kita lanjutkan, kita akan membuka sesi tanya jawab kepada adik-adik yang ingin bertanya. Kakak persilakan, akan dibuka untuk 5 pertanyaan pertama dulu pada sesi pertama. Silakan. Yang ingin bertanya raise hand, nanti akan dibuka mic ya. Terima kasih. Bingung ya mau nanya apa ya. Masalahnya memang kalau software itu kalau nggak ngadepin langsung komputer agak susah kita memahaminya. Tapi setidaknya ini adalah basic awal ya. Artinya saya udah beberapa kali menggunakan software Golden Software ini bukan hanya untuk pengukuran tanah, tapi juga termasuk pengukuran kebisingan, lalu lintas, ya, kemudian batimetri, gitu ya. Jadi ini sangat universal sebenarnya dibandingkan dengan CAT ya. CAT itu memang khusus untuk sipil, gitu. Bedanya cuma itu. Jadi kalau ada tahu hal-hal yang umum, bahasa gampangnya begini. Kalau Anda banyak tahu hal-hal umum, Anda lebih gampang bergaul. Ya, bahasanya begitu. Tapi orang yang banyak tahu umum itu biasanya nggak ahli. Biasanya begitu. Termasuk saya. Saya juga nggak ahli, tapi insya Allah bisa. Gitu. Ada pertanyaan? Belum ada. Hmm, jadi Golden Software ini sangat informatif ya kalau Anda pengen menampilkan dalam bentuk digitasi ya. Karena basic map-nya Anda bisa tampilkan gabung dengan Google Ads kemarin ya misalkan, atau Anda gabung dengan CAT, atau Anda gabung dengan RC, atau Anda gabung dengan JIS ya. Bisa, tinggal bagaimana kita apa, membuat teamwork ya. Karena kan ada yang apa tuh namanya? Bisa kita kerja sendiri ya, stand alone, ataupun kita sebagai tim ya. Jadi kalau kita sebagai tim ya kita bisa gabung dengan macam-macam ya. Jadi informatif banget sebenarnya. Terutama teman-teman geografi itu banyak pakai Golden Software. Banyak pakai itu ya. Jadi kalau dia punya citra udara, foto citra udara, foto pemetaan, kemudian dia gabungkan menjadi satu peta yang informatif ya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa Golden Software itu friendly kalau menurut saya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya sambil ini ya. Ini kalau Anda edit petanya ya, kemudian Anda masukkan ya show surface gitu kan, Anda layernya Anda buat informatif, color zone gitu kan misalkan.
Z levelnya Anda edit, gitu ya, dia akan lebih informatif. Termasuk misalkan kayak apa ini, peta ini, ya, konturnya Anda edit misalkan, ya, koordinat sistemnya Anda ganti secara koordinat global, gitu kan, levelnya Anda itu. Ada yang nanya, Desi, besok hari apa? Maksudnya apa itu? Nah, ini misalkan konturnya Anda perbaikin menjadi 10 misalkan, maka dia akan otomatis ya berubah. Atau 5 ya, atau 8 atau 4 ya. Kontur intervalnya bisa Anda kecilkan. Kemudian di sini kalau Anda rubah jadi rainbow, dia akan seperti ini ya. Kalau ya ini show label, berarti label di kontur garis-garisnya akan muncul ya. Jadi untuk iseng di rumah, belum share ya, belum share ya. Nah, ini ya contoh ya, misalkan untuk layernya atau levelnya ya. Misalkan ini ada akan berubah ya, peta ini ya. Ini color zone, jet contour. Ini akan berubah dengan sendirinya. Garis-garisnya sesuai dengan ini. Dan ini kalau Anda tampilkan color skala juga bisa ya. Ada yang nanya? Kita sampai jam berapa ya, Mas? Kalau untuk sesi tanya itu sampai jam 8.55, Pak. Ini nggak ada yang nanya? Nggak ada yang nanya, itu berarti ada dua. Sangat paham atau sangat tidak paham. Ya, Pak. Teman-teman siswa gimana? Oke. Jadi untuk latihan gini, ya, apa? Anda bisa bisa belajar lebih detail ya. Di Google juga banyak ya, atau Anda bisa buka dari link yang pernah saya berikan ya. Itu Anda download dulu Golden Software, dan Golden Software itu Anda install, kemudian Anda jalankan latihan ya. Jadi Anda punya data koordinat, elevasi, Anda bisa tampilkan ya. Tampilkan ya, untuk latihan Anda bisa banyak melakukan itu secara berulang-ulang ya. Anda untuk melatih diri ya, itu berulang-ulang. Pertanyaannya begini, untuk apa saya pakai itu? Kan saya nggak belajar. Jangan berpikir seperti itu, karena pada saat Anda melatih itu, mungkin setelah 2 tahun atau setahun atau 3 tahun ya, kita akan terpakai pasti ya. Cuma kita nggak tahu, karena gini, kesempatan sama pengetahuan itu dia pasti akan bertemu, cuma nggak tahu kapan. Cuma kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri, ada kesempatan hilang. Contoh begini, contoh. Anda diminta untuk ngukur. Anda bisa ngukur, tapi menggambarkannya Anda sulit. Apalagi secara manual misalkan. Anda bisa pakai software itu yang
Anda pahami. Kalau nggak apa? Bisa Anda, kalau Anda punya biaya, Anda hire orang. Tapi kan kalau nggak, ya Anda harus mengerjakan sendiri. Nah, kadang-kadang kesempatan itu tidak pernah tahu kapan datangnya. Tapi kalau Anda mempersiapkan jauh sebelum itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Apapun itu, Anda belajar. Apalagi kalau nanti ke depan ya, apalagi BIM sejak 2010 itu udah mulai booming. Sekarang lagi uh, topnya ya. Kalau Anda mau masuk ke dalam BIM, Building Information Management, setidaknya Anda nguasain 3 software. Anda orang sipil, kalau Anda mau menjadi operator BIM, 3 software. Kalau Anda paham 7 software yang Anda bisa, Anda kerja dimanapun gampang banget. Banyak yang cari. Ada salah satu direktur BUMN, teman saya, dia bilang, kalau ada siswa atau mahasiswa, ya udah bisa setidaknya minimum 3 software, itu tes itu cuma formalitas. Kalau sekarang. Tapi kan untuk 3 software itu minimal apa? Pengelola data, ya, gambar, hitungan, strukturnya. 7 sampai 7 itu sampai cost control project, sampai project manager. Ya, Microsoft project ya, sampai ke sana setidaknya. Tapi kan kalau Anda tahu pengelola data apa? Excel. Bisa nggak pakai DAT? Bisa pakai Word atau pakai teks atau pakai uh, open source yang lain. Sepanjang ekstensinya DAT, CSP, ya Anda bisa panggil itu. Kemudian yang kedua apa? Pengelola gambar. Struktur dulu. Ya. Struktur apa? Yang paling banyak ya SAP. Tapi banyak sebenarnya, ada Stat Pro, ada Etap, ya, Sun, gitu ya, atau Micropip, gitu ya, Statri, gitu kan. Nah, yang lain, yang 3 itu minimal apa? CAD. Kalau Anda bisa CAD, Anda bisa menggambarkan hasil hitungan dan pengolahan data tadi. Anda sajikan, itulah jadi namanya BIM model. Ya. BIM itu sebenarnya apa? Semacam dashboard. Semua informasi ada dalam satu ruang. Jadi one stop plan. Jadi, BIM itu sebenarnya one stop plan and one stop project. Semua informasi ada dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Nah, ke depan Anda bukan cuma bersaing dengan orang yang handal dalam hitungan tangan, tapi juga orang yang handal dalam penggunaan aplikasi ya ke depan. Karena semua udah digital, nggak bisa sekarang itu cuma mengandalkan, oh, saya tahu, nggak bisa gitu. Buktinya mana digitalisasinya? Ada jejak ya, yang harus Anda tampilkan. Salah satu dari salah banyak itu adalah ini ya pengukuran. Banyak ya yang ada. Gitu kalau nggak ada pertanyaan. Saya kembalikan lagi ke Mas Muhammad Ilham Ardiansah. Ya, baik, terima kasih Pak Tri yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini, dan tambahannya mungkin dari adik-adik siswa masih belum ini ya Pak, jadi belum ada yang berani bertanya, belum bisa bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke susunan acara selanjutnya, yaitu adalah sesi dokumentasi. Ya, diberitahukan kepada adik-adik dan hadirin Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru yang hadir agar mengaktifkan kameranya, karena kita akan melaksanakan
melaksanakan sesi dokumentasi. Terima kasih. Baik, untuk Kak Rafli sebagai operator, ya, ini ada 7 slide ya. Baik, untuk slide pertama saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya untuk slide 2, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Ya, untuk slide 4 ya. 1, 2, 3. Selanjutnya ke slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Dan yang terakhir slide 7 ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Tri Mulyono yang sudah menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang pengolahan data pengukuran pemetaan lapangan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini, dan adik-adik SMKN 1 Cikarang Barat yang telah dengan antusias mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya sebagai MC undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon izin